Om Swastiastu. Halo Bu Guru, perkenalkan kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yaitu komik. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita akan memperkenalkan diri dulu dari absen yang paling kecil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Adansyah, absen 2. Perkenalkan, nama saya Nikade Anggrayani, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nikade Debbie Oktavianti, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nikade Andirme Cahya, absen 29. Perkenalkan, nama saya Nikomaya Satyapati, absen 30. Nah, mari kita mulai ke pembahasannya. Pengertian komik. Kata komik berasal dari bahasa Inggris yaitu komik yang artinya segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Selanjutnya ada ciri-ciri komik. Yang pertama, bersifat proporsional. Komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik. Yang kedua, ada bahasa percakapan. Bahasa percakapan yang dilakukan dalam komik adalah bahasa percakapan sehari-hari. Yang ketiga, ada bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita yang terkandung dalam komik akan membuat pembaca memiliki rasa atau sikap kepahlawanan. Yang keempat, penggambaran watak. Penggambaran watak yang dilakukan dalam komik dilakukan secara sederhana. Yang kelima, menyediakan humor. Humor yang terkandung dalam komik akan mudah dipahami oleh pembaca karena memang humor tersebut sering ada di dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis komik. Yang pertama, dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan. Dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan, komik terbagi menjadi 4. Yang pertama, komik strip atau bisa disebut dengan komik poyongan. Komik strip atau komik poyongan adalah komik yang terdiri dari beberapa panel gambar saja. Meski begitu, komik ini tetap mengungkapkan gagasan cerita secara menyeluruh. Yang kedua, ada komik buku. Komik buku adalah komik yang berbentuk buku. Umumnya, komik buku hanya memuat satu cerita utuh dan diterbitkan dalam bentuk seri. Yang ketiga ada komik humor dan komik petualangan. Komik humor adalah komik yang berisikan aspek kelucuan yang membuat pembaca tertawa ketika membacanya. Aspek kelucuan pada komik humor terdapat pada kata-kata dan gambarnya. Dan komik petualangan adalah komik yang berisi cerita petualangan. Tokoh pada komik ini biasanya membela atau memperebutkan sesuatu. Yang keempat ada komik biografi dan komik ilmiah. Komik biografi adalah komik yang menceritakan seorang tokoh legendaris pada masanya. Tokoh pada komik ini berkaitan erat dengan seni, sejarah, dan religi. Dan komik ilmiah adalah komik yang berkaitan dengan narasi dan komik. Komik ini berkaitan erat dengan penemuan suatu barang. Contohnya komik penemuan pesawat. Yang kedua, pembagian komik berdasarkan jenis cerita. Pembagian komik berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah komik edukasi. Komik edukasi adalah komik yang menceritakan tentang pengetahuan alam. Yang kedua adalah promosi. Promosi adalah komik yang menceritakan tentang perbelanjaan atau promosi-promosi barang. Yang ketiga ada komik wayang yang menceritakan tentang dewa-dewa Mahabharata. Yang keempat adalah komik silat. Komik silat berisi tentang cara-cara silat. Yang ketiga, pembagian komik berdasarkan fungsinya. Pembagian komik berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu komik kartun. Komik kartun adalah komik yang berisi hayalan lucu dan lain sebagainya. Yang kedua ada komik tahunan, yaitu komik yang dikeluarkan 1 tahun sekali. Dan yang ketiga ada komik online, adalah komik yang bisa dilihat di handphone atau laptop online. Selanjutnya yaitu nyusun komik. Yang pertama yaitu panel. Panel berfungsi sebagai petunjuk umum untuk ruang dan waktu yang berisi kejadian-kejadian utama dari cerita yang terdapat dalam komik tersebut. Dan yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang dalam menggambar komik sama seperti pembuatan storyboard pada film live atau film animasi yang mengarahkan mata penonton untuk melihat sebuah kejadian atau objek. 3. Parit. Parit merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari panel, karena parit pemisah panel satu dan panel lainnya, sehingga memberikan ruang terhadap layout komposisi gambar yang berdampak terhadap ruang jeda untuk menumbuhkan imajinasi pembaca. Yang keempat yaitu balon kata. Penggunaan balon ucapan yaitu fungsi bahasa dari komik. Fungsi dalam dialog yang replikanya ditempatkan di dalam balon
merupakan ungkapan psikologis monolog batin pada sebuah kejadian yang diilustrasikan pada panel. Balon kata dibentuk menjadi 3 bentuk, yaitu A. balon ucapan, B. balon pikiran, dan C. caption. Yang kelima, efek visual. Efek visual diperlukan untuk meyakinkan para pembaca tentang suara yang akan diberikan kepada pembaca. Yang keenam ada ilustrasi. Ilustrasi adalah seni gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu maksud secara visual. Yang ketujuh ada ukuran gambar. Ada panel-panel yang terdapat dalam komik. Panel-panel tersebut berisi gambar-gambar. Ukuran gambar pada panel tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam komik, ukuran gambar dibagi menjadi 5, yaitu extreme long shoot, medium shoot, close up, dan extreme close up. Yang kedelapan ada cerita dalam komik. Cerita dalam komik adalah penyederhanaan narasi menjadi runtutan cerita yang dapat dimaknai untuk menjelaskan suatu maksud. Yang kesembilan ada splash atau bentuk gemercak, yaitu adalah halaman yang berisi ilustrasi yang mampu mendefinisikan isi komik. Splash dalam komik dibagi menjadi 3, yaitu ada splash panel, splash halaman, dan splash ganda. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah garis gerak, yaitu adalah efek yang ditimbulkan dari gerak tokoh komik. Media menggambar komik. Media menggambar komik adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk menggambar komik. Yang pertama, bahan dan alat. Kertas gambar dengan ukuran bebas. Biasanya bahan kertas yang digunakan untuk menggambar komik adalah HVS 80 GR atau 100 GR. Kemudian mempersiapkan pensil, penggaris, penghapus, pensil warna, atau krayon untuk mewarnai. Yang kedua, teknik. Teknik adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Teknik menggambar komik dapat digunakan beberapa cara, yaitu linear, block, arsir, dusel, akuarel, plakat. Langkah-langkah menggambar komik. Langkah-langkah menggambar komik yaitu yang pertama, menentukan ide atau gagasan atau tema cerita. Yang kedua, membuat karakter atau tokoh utama dan tokoh pembantu dalam komik. Yang ketiga, mendeskripsikan watak atau ciri masing-masing karakter dalam cerita. Yang keempat, membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Yang kelima, menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Nah, ini ada contoh komik yang sudah kita buat. Tujuan komik ini adalah untuk menyadarkan pembaca bahwa membuang sampah sembarangan akan membuat kerusakan yang sangat berarti bagi orang sekitar dan bumi, dan juga untuk mengedukasi pembaca upaya mencegah banjir. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kami tutup presentasi kali ini dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.